balik lagi sama saya. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang pentingnya sebuah modal bagi sebuah bisnis. Terus, kira-kira apa saja dana yang dibutuhkan untuk memulai sebuah bisnis? Nah, ini akan kita masuk ke sebab kali ini. The money you need to start the business. Uang yang dibutuhkan untuk memulai sebuah bisnis. Yang pertama, ingat, sebuah bisnis itu butuh dana, butuh modal untuk membayarkan semua tagihan. Nah, di sini ada beberapa contoh tagihan yang harus dibayarkan. Yang pertama, sewa. Kalian memulai bisnis, ada dua hal. Kalian bisa pakai gedung kalian sendiri, kasarannya tempat kalian sendiri, atau sewa. Tapi kalau misalnya sewa, kalau pakai rumah sendiri, otomatis kalian akan berkorban banyak hal. Tapi satu sisi, kalau misalnya pakai sewa gedung, otomatis kalian harus membayarkan semua sewanya. Berarti itu juga masuk ke dalam sewa. Ada hal yang harus dibayarkan. Yang kedua, utilities. Semua peralatan apapun itu, segala macam, atau untuk kegiatan listrik, air, habis itu makan, itu juga harus dibayarkan. Jangan dikira kayak sedekah. Ingat, bisnis itu bukan yang artinya semuanya ya udah diikhlasin aja deh, kan baru mau merintis. Enggak. Bisnis itu harus diperhitungkan. Bahkan kalian misalnya menggunakan rumah kalian untuk bisnis, habis itu menggunakan listrik kalian untuk bisnis, lalu air kalian, setidaknya berikan harga sedikit untuk hal tersebut, karena kalian berbisnis bukan sedekah. Ingat itu. Yang ketiga adalah equipment atau peralatan. Nah, peralatan ini kaitannya kalian misalnya mau jual baju, berarti kalian harus ada kaitannya sama konveksi. Berarti ada peralatan, mesin jahit, mesin potong, habis itu nanti berkaitan dengan pemasaran, butuh kamera, butuh lighting, butuh background, dan apapun itu yang berkaitan dengan proses bisnis tersebut. Ingat, itu juga butuh dibayarkan. Yang keempat ada inventory. Inventory kenapa masuk ke dalam ini? Ketika kalian menyimpan barang, misalnya nih kalian menjual baju kayak tadi, berarti kan tekstil nih, konveksi. Nyimpennya adalah bahan baku. Kalau misalnya kalian cuma simpen aja itu bahan baku, itu baju, itu kasarannya itu kain, maka seiring berjalannya waktu, kain tersebut kualitasnya akan mengalami penurunan. Yang warnanya awalnya merah terang gitu, lama-lama jadi pucat. Nah, inventory di sini adalah untuk menjaga kualitas dari baju tersebut. Jadi kayak kalian menyimpan baju tersebut dalam suatu inventory, dalam suatu persediaan. Itu istilahnya gimana caranya menjaga agar kualitas tetap terjaga, nggak mengalami penurunan. Yang artinya untuk menjaga kualitas tersebut dibutuhkan dana. Jadi itu masuk yang harus dibayarkan. Yang kelima, employee. Masa iya kamu punya pegawai tapi nggak dibayar? Mana mau mereka bekerja untukmu? Masa iya kalian memulai sebuah bisnis tapi tidak istilahnya tidak membayarkan hak-hak pegawainya? Mana mau mereka jadi jadi pegawaimu? Itu juga penting untuk dibayarkan dalam sebuah bisnis. Yang terakhir 6, ini asuransi. Nah, ini balik lagi kepada apakah kalian menginginkan asuransi atau tidak. Karena asuransi di sini konsepnya adalah salah satu bentuk manajemen resiko. Jadi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terkait dengan bisnis kalian, ini menjadi salah satu bisa dikatakan aspek untuk mencegah. Kalau nanti tidak diinginkan, ada backupnya nih, ada langkah presentatifnya gitu sih. Gitu. Nah, tapi ini cuma contoh saja. Di luar ini masih banyak lagi hal-hal yang harus dibayarkan. Ya seperti yang saya katakan sebelumnya, ada bahan baku. Lalu mungkin dari segi nanti dari segi pemasarannya seperti apa. Lalu mungkin dari segi suppliernya seperti apa. Itu semua sangat banyak. Cuman di sini ada beberapa contoh yang memang beberapa pengeluaran yang harus dibayarkan. Nah, cuman ada hal yang perlu diingat bahwa ketika kita berbicara pembayaran, kita berbicara terkait dengan aspek-aspek yang harus dibayarkan, kadangkala ada yang terjadi yang namanya kesenjangan, lag. Dalam artian gini, kita sudah kerjasama sama vendor, kita sudah kerjasama sama supplier, kita sudah kerjasama sama si yang punya sumber bahan baku nih. Kita misalnya kita mau beli mau jual baju, kita punya langganan nih tempat bahan bakunya di mana, di toko A deh gitu. Nah, kan kadang kalau kita beli bahan baku langsung di toko A, kita ambil, kita bayar, terus kita produksi, terus kita jual, kan nggak langsung kejual nih, nggak langsung terbayarkan, nggak langsung dapat dana. Yang artinya ada kesenjangan antara ketika uang keluar sama uang masuk kita.
Uang keluar ketika kita beli bahan baku, tapi uang masuk ketika produk kita laku. Nah, kesenjangan inilah yang harus kita perhatikan juga dalam menentukan berapa jumlah dana yang kita butuhkan. Karena kalau misalnya kita dari kesenjangannya ini enggak memperhatikan dengan baik, otomatis nantinya akan mengalami dari segi operasional akan terhambat. Dan sebuah bisnis itu yang masih baru itu belum dikenal oleh seorang konsumen. Jangan diharap ketika kamu memulai sebuah bisnis baru keluar kemarin sore, baru mau jualan hari ini, konsumen langsung berdatangan. Enggak. Konsumen harus tahu dulu kamu siapa, produk yang dijual kamu apa. Itu ketika mencari, istilahnya konsumen perlu tahu kamu jual produk apa, kamu ada atau tidak dari segi produkmu itu. Nah, itu membutuhkan waktu. Nah, dari segi waktu itu apakah produksi kita akan berhenti, apakah operasional kita berhenti? Enggak. Otomatis ketika waktu dari konsumen mencari Anda sampai produk kalian dijual oleh konsumen juga butuh dana. Kesenjangan yang pertama dari segi biaya keluar karena bahan baku dan produk kalian terjual, dan waktu yang dibutuhkan dari konsumen tahu produkmu sampai membeli produkmu. Time yang dikeluarkan atau yang dikeluarkan akan menjadi expenses juga. Gitu. Nah, karena banyak sekali sebuah bisnis kecil yang masih karena istilahnya masih mau mencoba. Mereka sebelum mulai diketahui oleh konsumen udah tutup gulung duluan, kayak ngerasa bisnisku nggak laku nih, bisnisku nggak, konsumen nggak butuh nih produkku. Karena apa? Mereka gagal dalam melihat berapa jumlah dana yang mereka butuhkan untuk bertahan. Tuh. Jadi perlu sekali kita tahu berapa waktu yang dibutuhkan, habis itu kira-kira jumlah dananya berapa. Nah, tapi kadangkala ada dua kecenderungan dari sebuah bisnis itu ketika melihat pengeluaran dan pemasok. Yang pertama, overestimate cash inflow, atau kita terlalu berekspektasi tinggi, kayak kita terlalu overestimasi terkait dengan pendapatan kita. Kita berpikir bahwa kita jual produk, habis itu akan mendapatkan pendapatan sangat banyak. Padahal kita tidak tahu bahwa konsumen itu masih harus memikirkan atau mencari apakah produk kalian itu layak atau enggak. Apakah produk kalian itu dibutuhkan atau tidak. Time, ingat time itu ada expenses. Dan yang kedua, underestimate cash outflow, atau kita mengunderestimate terkait dengan pengeluaran. Yang dikira bahwa pengeluaran kan cuma terkait dengan produksi. Enggak. Intinya inflow itu nanti kita berpikir bahwa nanti pendapatan kita cepat kok datangnya, sedangkan dari outflow enggak kok, nggak butuh keluar duit banyak kok, hanya untuk produksi. Enggak. Ini adalah dua kecenderungan yang sering terjadi pada sebuah bisnis. Kita mikirnya bahwa langsung pendapatannya banyak, langsung di hari pertama saya jualan langsung jual 1000 unit kasarannya gitu. Terus nanti dari segi outflow-nya enggak kok, bayarnya enggak banyak. Enggak. Ini adalah kecenderungan yang sering dilakukan oleh bisnis kecil dan membuat mereka gulung tikar. Nah, karena ingat, ketika memulai sebuah bisnis, untuk kas masuk dan kas keluar, atau uang yang masuk atau uang yang keluar itu membutuhkan waktu. Kita harus tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kita harus tahu kapan waktu yang pas. Terus kita harus ngerti timing yang pas itu seperti apa. Karena kalau kita nggak tahu seperti itu, kita tidak bisa memperkirakan berapa jumlah modal yang akan kita butuhkan ke depannya. Oke, sampai di sini untuk sebab kali ini. Kita masuk ke sebab berikutnya. Terima kasih.